Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo. Inspirasi baru untuk jualan online-mu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 jenis produk yang wajib ada di toko online-mu. Kita semua tahu kalau kita jualan online, produk adalah hal yang utama. Dari produklah kita bisa mengundang ketertarikan konsumen untuk masuk ke toko kita, kemudian berbelanja. Sehingga ketika teman-teman memutuskan untuk memasukkan produk ke dalam toko Anda harus memiliki strategi bahwa setiap produk memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yuk langsung kita mulai 3 jenis produk yang wajib ada di tokomu. Yang pertama adalah produk pemancing. Produk ini sesuai dengan namanya, berfungsi untuk memancing konsumen masuk ke dalam toko kita. Ciri-ciri dari produk ini adalah yang pertama, produk ini dijual dengan harga yang murah. Kita tidak bisa berharap profit yang tebal dari produk ini, tetapi dari produk ini kita bisa mengharapkan banyaknya traffic organik yang masuk ke toko kita. Kemudian, jenis produk ini biasanya adalah jenis produk yang tingkat permintaannya tinggi dan mudah untuk dijual. Biasanya ada produk-produk kebutuhan sehari-hari ataupun produk pelengkap. Sebagai contoh nih, kalau teman-teman jualan di kategori mother and baby, teman-teman bisa menggunakan pampers, kaos dalam anak, atau mungkin celana dalam anak untuk sebagai produk pemancing, karena biasanya produk-produk ini tingkat pembeliannya tinggi karena orang selalu butuh terus. Kalau mungkin teman-teman di kategori rumah tangga, Anda bisa menggunakan tisu, dimana produk tisu ini kan orang selalu pakai ya setiap hari ya, jadi kita tidak bisa menjual dengan harga yang tinggi. Biasanya harganya di pasaran pun sudah kelihatan, tetapi ini produk yang dibutuhkan. Dan kemudian selanjutnya untuk produk pemancing, pastikan kita juga bisa menggunakan produk yang baru tren saat ini, produk viral. Karena dari produk viral, orang itu cenderung untuk masuk ke toko kita mencari dan biasanya membeli. Nah, dari produk viral inilah kita bisa mengundang konsumen masuk ke toko kita. Biasanya kalau produk viral kan banyak yang jual, harganya pun sudah mulai bersaing-bersaing. Jadi di sini yang penting konsumen masuk dulu ke toko kita. Dan juga untuk produk pemancing ini, teman-teman sebenarnya bisa menyiapkan produk yang harganya murah. Memang murah teman-teman, dari mungkin 1.000 sampai 10.000, harga jualnya memang seperti itu, sehingga membuat konsumen merasa bahwa ketika belanja di toko kita ini murah. Yang penting murah dulu, apalagi nanti kalau kita tahu bahwa pembeli baru ini kan sering membandingkan harga. Dengan adanya produk-produk pemancing dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang kompetitif di toko kita, konsumen akan nyaman untuk belanja di toko kita. Kemudian yang kedua adalah produk unggulan. Nah, ini adalah produk yang menopang toko kita dari sisi pendapatan profit. Kita ini jualan, tentu saja tetap harus ada untungnya teman-teman. Nah, dari produk unggulan inilah kita bisa mendapatkan profit yang stabil. Biasanya produk ini adalah produk yang menjadi ciri khas toko kita. Jadi pastikan produk unggulanmu adalah sesuai dengan tokomu. Kamu pengen tokomu ini dikenal sebagai toko yang menjual produk apa? Kecuali Anda jualnya supermarket ya, berbagai macam produk ada. Tapi kalau teman-teman sudah masuk kategori tertentu, teman-teman harus memiliki produk unggulan yang menunjukkan tokomu. Dari sanalah nantinya ketika kita sudah memiliki produk unggulan, produk pemancing bisa menyesuaikan. Sehingga toko kita ini tidak terkesan gaduh-gaduh, tidak terkesan apa saja ada, tetapi memang sudah ada marketnya. Karena sekarang kalau kita jualan di Shopee, kita ini tidak bisa dominan di berbagai kategori. Kalau dalam satu toko ya teman-teman ya. Biasanya kalau dalam satu toko itu ada banyak kategori, pastinya nanti akan ada satu kategori saja yang dominan. Nah, kalau teman-teman di sini memang tokonya bukan supermarket, pastikan Anda memang satu toko itu dominan di kategori tertentu, sehingga market yang masuk atau traffic yang masuk benar-benar tertarget untuk segmenmu, tidak lari kemana-mana, sehingga peluang terjualnya jauh lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah produk pelengkap. Sesuai dengan namanya, produk ini berfungsi untuk memperlengkapi produk unggulan kita. Biasanya digunakan untuk meningkatkan basket size atau meningkatkan nilai penjualan. Contoh nih, kalau teman-teman jualan sepatu, teman-teman bisa tambahkan kaos kaki. Atau teman-teman jualan peralatan rumah tangga untuk memasak, Anda bisa menjual sarung tangan, Anda bisa menjual spatula, Anda bisa menjual berbagai alat yang mendukung kebutuhan untuk memasak. Biasanya malah untuk produk pelengkap ini kita bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi karena sifatnya pelengkap.
Jarang sekali orang hanya beli pelengkap. Biasanya beli produk utama dulu, kemudian beli produk pelengkap. Kalaupun dia hanya beli produk pelengkap, sekali lagi kita sudah mempersiapkan produk ini memang memiliki margin yang cukup baik, sehingga bagus untuk toko kita. Coba teman-teman cek di dalam toko teman-teman apakah sudah ada produk pelengkap. Karena dengan adanya produk pelengkap, konsumen itu akan lebih nyaman belanja di toko kita. Istilahnya satu kali belanja semua selesai. Nggak perlu pindah-pindah, nggak perlu pindah ke toko lain. Kalau pindah ke toko lain bahaya. Nantinya malah belanja di toko kompetitor. Nah, coba teman-teman pikirkan, sudah ada belum produk pelengkap yang teman-teman juga bisa gunakan sebagai paket. Sehingga ketika konsumen membeli paket, satu paket yang komplit, konsumen selesai. Dan biasanya di sini konsumen akan merasa jauh lebih murah dibandingkan beli satuan. Tetapi tentu saja semuanya sudah diperhitungkan, sehingga walaupun paket ataupun satuan, kita tetap bisa mendapatkan margin keuntungan yang cukup baik. Nah, itulah ketiga jenis produk yang wajib ada di dalam toko online-mu. Karena setiap produk memiliki fungsi sendiri-sendiri. Dan sekali lagi, setiap toko dinamikanya beda. Teman-teman harus hitung margin profitnya yang bisa saling subsidi sila. Dan juga pastikan setiap kategori juga cara mainnya berbeda. Anda bisa riset kompetitor, Anda belajar di pasar seperti apa, sehingga strategi harga ini bisa efektif. Strategi penempatan setiap produk pun juga sesuai. Jangan malah contoh produk pemancing Anda jualnya tinggi banget, mahal banget, ya nggak laku. Atau malah yang produk unggulan Anda press sekali, sehingga margin profit Anda minim, kan sayang. Pastikan sesuai dengan fungsinya, sehingga toko Anda bisa memiliki margin profit yang sehat, berguna untuk operasional toko dan pengembangan toko Anda. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, follow, dan subscribe. Nah, saya juga sangat terbuka dengan masukan dari teman-teman untuk video-video selanjutnya mau membahas tema apa. Jadi silahkan tinggalkan tema di kolom komentar apa yang teman-teman pengen bahas. Saya akan membuatnya di video-video selanjutnya, sehingga video yang saya buat bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Saya harap video ini bisa membantu teman-teman semua untuk membantu mengoptimalkan toko online Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya.